Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Farofik dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024 dengan NIM 3 Di sini saya ingin presentasikan mengenai mengenal software bahasa pemrograman dan pengoperasian dengan motor DC. Penjelasan editor Visual Code, kursor, dan Windsurf. Editor Code merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk menulis, mengedit, dan menjalankan program. Visual Studio Code atau VS Code adalah editor yang paling umum digunakan karena ringan, gratis, dan memiliki banyak ekstensi pendukung, termasuk untuk Python dan Arduino. Cursor. Cursor merupakan editor berbasis AI yang membantu pengguna dalam menulis kode dengan secara otomatis dan analisis konteks. Yang berikutnya ada Windsurf, juga termasuk editor modern yang mendukung pengembangan berbasis AI dan kolaborasi. Secara umum, editor-editor ini mempermudah proses pemrograman dengan fitur seperti syntax, highlighting, debugging, dan jika ingin mendownload Visual Code, Anda dapat pergi ke webnya, kemudian download for Windows. Di sini saya sudah mempunyai Visual Code, maka langsung saja kita buka Visual Code. Interaksi ekstensi. Bahasa pemrograman Python dan instalasi Python 3.10.11. Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang bersifat interpreter dan mudah dipelajari. Python banyak digunakan dalam bidang otomasi, data processing, kecerdasan buatan, serta sistem kontrol. Dalam praktikum ini, Python digunakan untuk mendukung pemrograman antarmuka pengguna dan komunikasi dengan perangkat keras. Instalasi Python versi 3.10.11 dilakukan dengan mengunduh install resmi dari situs Python, kemudian pastikan opsi Add Python to Pad diaktifkan agar Python dapat dijalankan melalui terminal atau command prompt. Versi ini dipilih karena stabil dan kompatibel dengan berbagai library. Oke, kemudian jika kita ingin menginstal Python, saya akan memberikan link Python versi 3.10.11 dan Anda dapat mendownloadnya. Kemudian, jika Anda ingin mendownload, silakan pilih Windows Installer 64-bit. Berikutnya ada extension Python dan platform I/O serta kegunaan platform I/O. Extension Python pada VS Code berfungsi untuk mempermudah penulisan dan eksekusi kode Python, termasuk fitur lighting, debugging, dan manajemen environment. Selain itu, platform I/O merupakan extension yang digunakan untuk pengembangan sistem tertanam berbasis microcontroller seperti Arduino. Platform I/O menyediakan lingkungan terintegrasi untuk menulis, mengcompile, dan mengupload program ke microcontroller. Kegunaan utama platform I/O adalah menyederhanakan pengembangan proyek embedded system, mengelola library secara otomatis, dan meningkatkan efisiensi kerja dibandingkan Arduino IDE standar. Selanjutnya, saya akan menginstal platform I/O IDE, kemudian kita install. Dan kita juga bisa mencari Python di sini. Oke, kemudian dapat kita scroll ke bawah. Nah, kita dapat menginstalnya. Kemudian juga ada black box yang dapat kita install. Di sini saya akan menjelaskan tentang prompt yang akan saya gunakan. Yang pertama di sini saya sudah mencoba untuk membuat prompt, yaitu buatkan program Python kalkulator dengan UI yang bagus dan lengkap. Coba kita jalankan. Nah, kalkulatornya akan muncul seperti ini. Kemudian kita coba untuk mensimulasikannya. Misalkan 85 kita dibagi 5, hasilnya 17. Kemudian dikali 3. Seperti itu. Kemudian kita jalankan lagi. 5 dikali 5 sama dengan 25.
ditambah 3 sama dengan, terus kita bagi dengan 4, hasilnya 7. Oke, selanjutnya saya akan membuat prompt menggunakan platform Neo. Dengan pertama kita pilih Neo Project, kemudian kita beri nama projectnya misalkan PID 1. Kemudian untuk board kita cari Arduino Mega 2560. Jika sudah, kita pilih finish. Kemudian kita tunggu. Oke, sambil menunggu, mungkin saya akan mencoba untuk menjelaskan prompt yang akan saya gunakan. Oke, prompt yang akan saya gunakan adalah seperti ini, yaitu prompt program PID motor DC dan user interface Python VT5. Yang pertama, untuk encodernya, saya menggunakan pin 2 dan pin 3. Kemudian untuk Arduino Meganya, saya menggunakan pin 5CW dan pin 6CCW. Kemudian ada PID anti-windup, yaitu pin minus 255 dan 255. Ada opsi kontrol kecepatan dan kontrol posisi. Kemudian ketika ganti kontrol posisi dari 0 kan. Kemudian ada kecepatan RAW atau asli dari time sampling. Kemudian kecepatan filter moving average, kecepatan filter LPF, kecepatan per second. Kemudian ketika KI atau kontrol integral 0, maka integral 0. Begitu juga untuk KP, kontrol proporsional, dan KD, kontrol derivatif. Kemudian di Python saya menggunakan VT5. Untuk UI-nya ukuran 1900 x 1960. Kemudian untuk settingan sebelah kirinya lebar 700, grafik 1 dan 2 di kanan, posisi atas dan bawah. Kemudian masing-masing grafik ada check atau uncheck untuk tampilan datanya dan ada legend. Kemudian untuk sebelahnya ada set point, kecepatan dalam time sampling, kecepatan MA, kecepatan LPF, kecepatan per second. Kemudian ada posisi, error, PID, dan PID. Kemudian set point-nya saya atur dari minus 600 sampai dengan 600. Kemudian digeser tiap 0,1 detik. Untuk KP-nya 0 sampai 3, KI-nya 0 sampai 3, KD-nya 0/3. Digeser tiap 0,01. Untuk alpha LPF 0/1 digeser tiap 0,01. Kemudian ada time sampling 10 milisecond sampai 300 milisecond, digeser tiap 10. Bisa slider, text, atau up-down, auto update ketika berubah nilainya. Ada check, uncheck, filter MA, dan LPF. Untuk gambaran prompt yang akan saya gunakan seperti ini. Oke, selanjutnya jika sudah, saya akan mengcopy prompt ini. Kemudian kita taruh di sebelah ini. Kita pakai coba cloud ini. Kemudian kita kirim.
Dan kita tunggu saja untuk hasilnya seperti apa. Jadi jika tidak bisa, saya akan coba menguatkan. Kita probe lagi. Oke, kita tunggu saja hasilnya. Oke, kemudian ini merupakan hasil dari program Python yang telah saya prompt. Dapat dilihat, saya terdapat beberapa kesalahan. Dan kemudian untuk analisis penjelasannya yaitu dapat dilihat di sebelah sini. Yang pertama, ringkasan fungsional, program utama PID untuk motor dengan encoder, hardware pin PWM-CW pin 5, PWM-CW pin 6, encoder A sama dengan 2, dan B sama dengan 3. Kemudian serial command-nya S, M, C, start, stop, P, I, D, A, T, filter, I. Jadi di sebelah sini ya, dapat kita lihat. Dan program utamanya. Oke, untuk ini masih sedikit error, mungkin sebentar lagi akan habis ini akan saya perbaiki lagi. Kemudian untuk setupnya, sampel MS, dan ada setup untuk menginisialisasi serial 11.500-200, kemudian konfigurasi pin PWM, pasang interrupt pada ENCA dan encoder B, inisialisasi buffer moving, kemudian ada loop, batas serial byte by byte, bangun baris, proses perintah string ketika enter atau new line. Udah ada pemeriksaan sesuai potensi massa yang saya temukan. Nah, kemudian ada perintah dasar, C harus menampilkan ACK clear post, kemudian S100 speed to 100 rpm, ACKS 100 P1, I 0,1, D 0,01. Start ACK start, stop ACK stop BBM 0, M1 ACK mode post, post reset, dan sebagainya. Dapat dilihat sendiri. Kemudian langsung saja saya perbaiki lagi dan kita akan bertemu pada saat kita mensimulasikannya. Oke, dapat lihat di prompt sebelah sini masih menganalisis bagian yang error. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang hasil program Arduino Mega 2560 kontrol PID motor DC. Dapat dilihat untuk programnya sebelah sini. Kemudian untuk tujuan dari program ini adalah mengendalikan motor DC memakai encoder kuadrat dengan kontrol PID, mendukung mode kecepatan RPM dan posisi encoder records. Kemudian ada pin HW, PWM maju, CW sama dengan 5, kemudian PWM mundur atau CCW 6, encoder A sama dengan 2, dan encoder B sama dengan 2.
Kemudian pengukuran satuan, ada speed raw, kecepatan asli dihitung dari data encoder per periode sampling dikonversi ke RPM. Dilihat di sebelah sini. Kemudian ada speed MA, yang merupakan hasil moving average window dari speed raw dari atasnya sebelah sini ya. Berikutnya ada speed underscore LPF, yang merupakan hasil low pass filter dari speed raw menggunakan alpha. LPF alpha dapat kita lihat di sebelah sini. Kemudian ada speed per second, counts. Kemudian ada pos atau posisi kumulatif dalam encoder di sebelah sini. Dan selanjutnya ada kontrol PID, parameter KP, KI, dan KD. Untuk parameternya dapat kita lihat di sebelah sini. Untuk KP 0,8, KI 0,0, dan KD 0,0. Kemudian ada komponen dihitung, P sama dengan KP error, I sama dengan KI integral term, dan D sama dengan KD derivatif. Dan ada anti bidup output dipokas ke rentang minus 255 sampai 255. Integral dibatasi numerik jika KI sama dengan 0, maka integral term direset. Jika KD sama dengan 0, maka last error direset. Kita lihat di sebelah sini. KI sama dengan 0. Kemudian untuk integral termnya dan untuk last errornya. Terus masuk ke mode operasi, mode speed set point dalam RPM measurement speed raw. Di sebelah sini double speed raw sama dengan 0,0 garis miring RPM. Dan mode posisinya set point dalam encoder count saat pindah ke posisi. Encoder count direset ke 0 sesuai CR di sebelah sini. Kemudian ada aktuasi menurut BBM ke pin CW atau CCW sesuai tanda on, positif CW, negatif CCW. Dan pada ball running sound and false. Kemudian ada antara muka serial dan perintah mendukung perintah S, M, C, start, stop. Coba kita lihat di sebelah sini. Kemudian ada A, T, filter, dan key. Kemudian mengirim ACK untuk tiap perintah. Contoh, S100 set speed 100 rpm, M1 jika di kemudi posisi. Dan ada telemetri CSV. Setiap sampel program mengirim baris CSV, TSMS, mode, setpoint, speed raw, speed MA, speed LPF, dan sebagainya. Dan berikutnya ada perilaku yang di-request setelah start. Motor akan dikendalikan untuk mengikuti setpoint, speed MA atau speed LPF. Akan terlihat lebih halus daripada speed raw. PID berada di rentang minus 255 sampai 255. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil program User Interface Control PID motor DC PYVT5 plus P. Untuk tujuan dari program ini adalah GUI untuk memonitor dan mengendalikan. Kemudian ukuran jendela default 1200 x 960, panel kiri lebar sampai 700, berisi pengaturan kanan menampilkan dua grafik atas dan bawah. Kontrol kiri, fitur utama pilih comport, refresh, connect, atau disconnect. Kemudian ada set point, minus 600 sampai 600 dengan step 0,1. Coba kita lihat di sebelah sini. Kemudian ada sampel ms, 10 sampai 300 ms, step 10. Berikutnya ada mode speed atau posisi. Checkbox untuk mengaktifkan atau menonaktifkan MA dan LPF, mengirim filter. Kemudian ada tombol start atau stop, clear grabs, save PNG, save Excel saat start diklik GUI mulai mengumpulkan dan merekam data ke data frame. Otomatis login dimulai saat start. Daftar trace dengan cek atau uncheck untuk menampilkan tiap data set point. Misalkan speed raw, speed MA, speed LPF, speed per second, pause, error, dan sebagainya. Dan ada grafik kanan. Grafik atas untuk banyak tes kecepatan error, PID set point. Grafik bawah fokus pada pause dan PID out. Pause di atas atau bawah sesuai referensi. Coba kita di sebelah sini. Dan ada X axis menggunakan time step,
S berdasarkan TSMS dari telemetri. Dia ada parsing dan penyimpanan. GUI mengharapkan baris CSV sesuai urutan telemetri. Setiap baris diparsing dan ditambahkan ke buffer atau di GUI. Untuk plotting, data juga ditambahkan ke pandas data frame saat logic aktif, sehingga Shift Excel menulis file. Interaksi perubahan feeder atau spinner langsung mengirim perintah serial, misalkan S, P, I, D, A, atau T. Tombol start mengirim saat start dan stop mengirim stop. Berikut penjelasan secara singkat kedua program yang telah saya gunakan. Dapat dilihat percobaan pertama yaitu kontrol posisi. Dengan grafiknya dapat dilihat grafik PID posisi di sebelah kanan dan grafik posisi di sebelah kiri. Kemudian dapat dilihat bahwa perputaran motornya hanya 180 derajat. Oke, kemudian untuk grafik posisi yang manual atau hasil tabel datanya dapat kita lihat seperti ini. Nah, ini adalah grafik Excel dari posisi. Kemudian untuk percobaan selanjutnya adalah percobaan speed, dan dapat kita lihat untuk grafiknya di sebelah atas adalah grafik speed dan bawah kanan adalah grafik PID speed. Untuk motornya dapat dilihat perputarannya dengan kecepatan yang standar. Kemudian untuk grafik Excelnya yang manual dapat kita lihat seperti ini. Kudune rasakan wis diwakili karo cover. Jeno dikon go cover lho. Ki piye, Ji? Nah, iso cover mbok kei jeneng neh ra. Jeneng isor kan sedurunge ono jenenge to, Ji. Bukannya enggak pakai ya? Dihapus katanya. Dihapus. Berarti Sekian presentasi dari saya. Selebihnya apabila ada saran kata, saya mohon maaf sebesarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.